Malam itu, angin berhembus pelan di halaman SMU Permata Putri. Pepohonan tua berderit seperti berbisik. Sementara lampu sekolah yang redup berkedip-kedip menambah suasana mencekam. Namun, Ibu Grace tetap pada pendiriannya. Ia tidak ingin lagi melihat Dinda dihantui ketakutan setiap malam. Sosok gadis berseragam sekolah yang terus muncul di mimpi, dan kenyataan telah membuat mereka putus asa. Ini harus diakhiri malam ini, bisik Ibu Grace dengan suara tegas. Mereka kembali ke sekolah. Lorong panjang terasa dingin seperti ruang mayat. Dinda berlari kecil menuju perpustakaan, membuka lemari arsip yang berdebu. Ia menemukan berkas riwayat dua siswi, Clara dan Mila. Sementara itu, di luar kelas, Ibu Grace menyiram bangku kosong dengan bensin. Bau menyengat memenuhi udara. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan korek. Api langsung melahap bangku itu. Terdengar jeritan samar, seolah sesuatu ikut terbakar. Mereka segera meninggalkan sekolah dan bertemu di gerbang dengan wajah pucat. Keesokan paginya, mereka mendatangi Bunda Clara. Wanita tua itu menatap kosong sebelum akhirnya menceritakan semuanya. Dinda sempat melihat foto tiga remaja tersenyum bahagia. Clara, Mila, dan Radit. Senyum yang kini terasa seperti kutukan. Mereka lalu menuju rumah keluarga Idala. Dari gubuk belakang, terdengar teriakan mengerikan. Saat pintu dibuka, Dinda hampir pingsan. Di dalam, Radit duduk memeluk mayat Clara yang diawetkan dengan formalin, mengenakan gaun pengantin putih yang sudah menguning. Bau kimia bercampur busuk menusuk hidung. Radit tiba-tiba menjerit dan memukul kepala Ibu Grace hingga terjatuh tak sadarkan diri. Ia kemudian menerjang Dinda. Namun saat menatap wajah gadis itu, ia terdiam. Clara, tangannya beralih mencekik. Dinda meronta, nafasnya hampir habis. Tiba-tiba, mayat Clara bangun, matanya terbuka. Suaranya lirih namun jelas, "Jangan sakiti dia." Radit menjerit histeris. Di tempat lain, Bunda Clara yang bekerja sebagai petugas kebersihan di rumah sakit melihat sosok putrinya berjalan di lorong. Ia mengejar tanpa peduli. Sampai akhirnya, ia tertabrak ambulans yang melaju kencang. Keesokan harinya, Ibu Grace dan Dinda menyaksikan duel yang kubur berdampingan. Bunda Clara dan Clara. Di perpustakaan, Dinda menemukan buku harian dan sebuah jangka di atas meja. Ia membawanya ke kelas. Isi buku itu mengungkap kebenaran. Clara dan Mila adalah sahabat, namun Mila memiliki kekasih bernama Radit. Semua berubah ketika Radit menyatakan cinta pada Clara. Persahabatan retak, kecemburuan berubah menjadi kegilaan. Suatu malam, Mila menusuk Clara di bangku depan kelas. Radit menyaksikan semuanya dengan mata penuh amarah. Beberapa hari kemudian, Mila ditemukan gantung diri di bawah pohon sekolah. Malam itu, Dinda bermimpi, kelas kosong, lampu mati, ia sendirian. Mila muncul dengan wajah pucat, pisau di tangannya berlumuran darah. Saat hendak menyerang, Radit tiba-tiba muncul dan menahannya. Jeritan mereka menggema, lalu sunyi. Keesokan harinya, berita datang dari rumah sakit jiwa. Radit ditemukan gantung diri di selnya. Sejak saat itu, teror bangku kosong perlahan berhenti. Hari kelulusan, Dinda melihat papan pengumuman. Namanya tertera, bersanding dengan nama Clara. Malamnya, Pak Jimun sang penjaga sekolah melihat tiga siswi duduk diam di bangku belakang kelas. Adalah Nancy, Dustin. Jam menunjukkan tengah malam. Mereka belum pulang. Saat Pak Jimun mendekat, bangku itu kosong. Namun suara tawa pelan masih terdengar di lorong gelap sekolah.